sebanding denganmu. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kesempatan masih ada bagi kita semua untuk beribadah. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Haleluya. Kita datang ke tempat ini, tujuan kita hanya satu, hanya untuk memuliakan Tuhan. Pandang saja pada Yesus, Dia yang paling terutama dalam kehidupan kita. Jangan datang mencari kesembuhan, jangan datang mencari jalan keluar. Sekalipun itu sangat pasti bisa terjadi ketika nama Tuhan dimuliakan. Yang jelas fokus kita hanya satu, muliakan Tuhan, lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua pagi hari ini. Kami datang di tempat ini, di bait-Mu yang kudus. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sucikan, kuduskan hati kami semua, hidup kami semua Tuhan, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan suci. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kehendak-Mu ya Roh Kudus yang jadi. Kami rindu menikmati lawatan-Mu. Kami rindu menikmati sukacita yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami semua. Dan kami akan melihat perubahan yang besar terjadi. Sesuatu yang dahsyat terjadi ketika Engkau hadir melawat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami mau mulaikan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan itu pujian. Saat ini ku datang bersujud. Hadapan tahta-Mu Tuhan, saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku.
namamu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku. Amin. Kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janjimu selalu teguh. Ku sembah, ku merendahkan diri menjadi wajah-Mu, oh Tuhan. Gantikan lawatanku, memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Ku sembah, ku
kudus-kudus Tuhan. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu seluruh sidang jemaat untuk berdiri. Haleluya. Kita nyatakan kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Oh, beri syukur dalam simfoni Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, layaklah kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Karena keberadaan kami pada saat ini kami boleh ada itu karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami semua untuk datang menghampiri Engkau pada pagi hari ini. Layakkan kami untuk datang menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang kami persembahkan pada saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga. Layakkan kami untuk datang menghampiri Engkau. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami Bapa. Kami sadar dalam kehidupan kami banyak pelanggaran, banyak dosa kami. Kadang kami lalai untuk mengiring Engkau ya Bapa, namun pada pagi hari ini Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Kami rindu untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Pimpin kami Tuhan. Dari awal ibadah kami saat ini hingga selesainya. Biarlah setiap puji-pujian yang kami persembahkan Tuhan, itu boleh kami naikkan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin hamba-Mu yang akan memimpin kami dalam puji-pujian kami. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap berdiri. Tetap bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita dengan sepenuh hati, lambaikan tanganmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita menyatakan kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, pengagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Glory
serukan. Mari serukan, hei serukan, hei bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hei serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hei serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Tetap berdiri. Yang merasa bahagia ada? Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita? Haleluya. Puji Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
Haleluya. Kita yakin dan percaya nama Yesus disenangkan lewat pujian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan anak-anak sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala rasa. Sembahlah pujilah Dia, sembahlah pujilah Dia, sembahlah pujilah Dia, Raja segala rasa. Sembahlah pujilah Dia, sembahlah pujilah Dia, sembahlah pujilah Dia, Raja segala raja. Ada lagu, kira-kira anak sekolah minggu hafal? Kudayung-dayung perahuku. Tidak hafal ya? Hafal? Kalau hafal nyanyikan pujian ini. Syarat makna dalam pujian ini. Kudayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Haleluya. Nanti saya bantu menyanyi. Haleluya. Dayung-dayung perahu menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu tak pernah padam. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi. Dayung perahuku menuju ke seberang. Perjalanan hidup ini adalah perahu yang sedang berlayar. Mari undang Yesus masuk ke dalam hati kita semua. Karena undang Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Karena ku undang Yesus, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Karena ku undang Yesus, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahu, sampai ku selamat tiba di seberang. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu, dan terus latih pujian ini untuk dinyanyikan bagi Tuhan. Haleluya. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, namun itu terjadi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia selalu menolong, selalu menghibur, selalu membela. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya izin waktu beberapa menit untuk menyaksikan kebaikan Tuhan.
Saya sudah sampaikan ini di ibadah raya malam beberapa minggu yang lalu. Singkatnya saudara, bahwa ketika kami telah melewati pergumulan yang berat, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak hal yang sebenarnya kami tidak inginkan, namun itu terjadi. Di semua itu ada rencana Tuhan. Dan setelah melewati itu saudara, betapa beratnya. Oma, Ibu Gembala, Wakil Gembala sudah mendoakan kami. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Max, ketika satu waktu ditanyakan bagaimana kabar, saya bilang rasanya ingin mati saja. Sungguh berat saudara. Tapi bersyukur, sangat bersyukur. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Yang saya pahami bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam kehidupan saya. Ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan saya katakan sebagai sama keluarga kami, orang tua dan istri, anak-anak saya, bahwa ada hal yang Tuhan mau. Kita mau, Tuhan mau kita lebih lagi. Kita lebih lagi dan terus lebih lagi. Dalam pelayanan, dalam doa-doa kita, dalam ucapan syukur kita, dalam segala-galanya untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang kita miliki. Harta terbesar kita hanya Tuhan saja. Puji Tuhan saudara. Karena beratnya pergumulan itu, sampai saya berpikir untuk mundur dari pelayanan. Dan saya sudah sampaikan ke saudari Eci, saya WA, mohon maaf, tolong jangan berikan kami lagi pelayanan WL. Dan setelah saya WA itu saudara, malamnya dalam pembacaan kami di Wahyu pasal 2 itu, Tuhan ingatkan, jangan undur dari cintamu yang mula-mula. Di Wahyu pasal 2 itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah ingatkan. Saya akan terus maju dalam pelayanan saya. Saya akan terus melayani Tuhan. Saya akan mau pakai hidup ini hanya untuk melayani Tuhan saja. Sekalipun banyak sekali kekurangan saudara. Saudara tahu saya banyak kekurangan. Saya tidak lebih dari saudara, tidak lebih dari orang lain. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan saja boleh berdiri di tempat ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan ini. Dan kami berharap terus dukung kami dalam doa. Supaya kami tetap setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu yang menjadi kesaksian kami saudara, bahwa dalam pergumulan apapun jangan pernah undur dari Tuhan. Tetapi tetap semakin maju, semakin maju. Tuhan akan terus beserta dengan kita. Amin, puji Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan saudara. Masih ada lagu yang kami persiapkan. Ku tahu roh Allah ada di tempat ini. Mari sama-sama kita berdiri sekali lagi. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Saya ingin ketika dapat liriknya ini, kulihat perubahan dalam setiap wajah. Coba pandangi samping kiri kananmu. Haleluya. Betulkah ada sukacita dalam dirinya?
Haleluya. Haleluya. Pandangi kiri kananmu. Ku tahu roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini, dunia terbang dalam setiap wajah. Inilah kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini, dunia berubah dalam setiap wajah. Inilah kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Inilah kuasa surga turun, inilah kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Inilah kuasa surga turun, inilah kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Api Pentakosta aku punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Menyala di hati. Menyala di hati selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi. Paling tidak saudara akan merasa sukacita, akan merasa bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Api Pentakosta itu bukan karena kita Pentakosta. Api Pentakosta adalah Roh Kudus turun ke atas kita. Biarlah terus menyala-nyala, memberikan kita gairah semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan dengan mulut dan bibirmu segala kebesaran Tuhan, segala kedahsyatan Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan nyanyikan lagu ini untuk kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Mari jalanku. terus katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi kami masing-masing. Firman-Mu adalah terang, Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah kehidupan kami. Hanya firman Tuhanlah yang akan menyelamatkan kami pada hari kemurkaan yang akan datang. Terima kasih Bapa, sebab itu penuhi terus hati kami dengan firman-Mu. Engkau yang sanggup membuka pikiran kami, sanggup membuka hati kami, sanggup membuka mata iman kami, untuk kami mengerti, memahami, dan mampu melihat rencana Allah, rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujian, penyembahan telah kami naikkan. Hamba-hamba-Mu yang sudah memandu kami dalam menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diisi dengan firman. Kuasa Roh Kudus, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri supaya tidak dua kali. Berdiri, kita buka lagi 3. Jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun yang penegak. Ibu Yesus dan Elizabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis, masih keluarga. Nah saudara, 6 bulan Yohanes Pembaptis lebih dahulu terjun di dalam pelayanan. Ya. Yohanes Pembaptis lebih dahulu 6 bulan terjun dalam pelayanan di usia yang ke-30. Injil Yohanes masuk dalam pelayanan. Yesus lagi 6 bulan baru usia 30, sebab usia 30 adalah usia pelayanannya. Coba kita lihat di Injil Yohanes pasal 1. Ayat 19 mulai dikatakan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya
untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Melihat pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, para imam-imam mengutus salah seorang dari Yerusalem, penganut agama Yahudi, untuk datang bertanya kepada, mengaku dipercayakan ini, padahal nggak benar. Sekiranya yang telah dikatakan Nabi Yesaya, saudara bisa lihat itu, dikutip di dalam ayat Yesaya pasal 40 ayat 3. Ini nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Orang Farisi, mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis." Yohanes Pembaptis sampaikan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagaimana luar biasanya Yesus itu. Merasa tidak layak Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia lebih dahulu terjun dalam pelayanan, 6 bulan lebih dahulu daripada Yesus. Dia senior, dia kakak, tetapi dia berkata, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Ya, luar biasa ini Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan belajar, kita akan melihat jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi. "Yesus, engkau telah memberi kesaksian," yang kita sudah baca tadi. "Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Murid-murid Yohanes Pembaptis sedang berselisih, sedang berdebat dengan salah seorang. Orang itu juga ikut membaptis loh. Orang itu sudah banyak pengikutnya. Ya. Saudara, bagaimana ketakutan dari murid-murid Yohanes ini, Yohanes Pembaptis, tidak mau tersaingi. Ya, kadangkala kita merasa kita paling senior, kita yang harus dihargai. Kadangkala kita merasa kita yang kita yang harus diikuti. Haleluya. Tapi apa yang tanggapan, respon daripada Yohanes? Ini yang kita mau pelajari. Apakah Yohanes Pembaptis ikut-ikutan juga tersaingi, merasa tersaingi? Apakah Yohanes Pembaptis juga ikut merasa, masa ini Yesus, saya sudah membaptis, dia lagi pergi membaptis di sana.
Apakah Yohanes Pembaptis memiliki hal seperti itu? Kecemburuan dalam dirinya. Ayat yang kita sudah baca luar biasa. Yohanes Pembaptis katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan. Ini hal yang pertama, bahwa apa yang diterima, apa yang dikerjakan, karunia dari saudara. Kita semua harus sehati sejiwa. Saya dari kelompok Toraja, saya dari kelompok Mamasa, saya dari kelompok Batak, saya dari kelompok Papua. Kasihan Papa Emil sendiri. Jangan. Jemaat di Korintus terjadi kelompok. Ada yang berkata karena dia idolakan Paulus, dia berkata, aku golongan Paulus karena dia idolakan Paulus. Aku golongan Kefas, Petrus, dia idolakan itu Petrus. Aku dari golongan Apolos. Apolos seorang yang diberi hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan untuk bersoal jawab, berdebat. Ya. Karena jemaat di Korintus lihat, wow ini keren ini perdebatannya Apolos, maka mereka menjadi golongan Apolos. Tapi ada yang paling rohani. Kami adalah golongan Kristus. Waduh. Makanya Petrus, Rasul Paulus sampaikan, waduh, kasihan. Pasal 3 ayat 4 mulai saya baca dengan cepat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi kalau ada yang blok-blok, kalau ada idola-idola di sini, dia bukan ciri manusia rohani, tetapi manusia duniawi. Ya, kalau terlalu idolakan manusia, terlalu idolakan, oh kalau bukan pendeta dia, saya tidak mau hadir ibadah. Kalau bukan dia pendeta pembicara, aduh, tidak keren. Dia bukan manusia rohani, tetapi manusia duniawi. Maaf, saya harus katakan. Makanya jangan idolakan pendeta-pendeta. Kalau bukan dia, wah, jangan. Itu ciri manusia duniawi, bukan manusia rohani. Jadi, apakah Apolos seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga? Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah berdaulat. Bukan berarti kita tidak ada tanggung jawab. Yohanes Pembaptis lakukan tanggung jawabnya di sana. Karena Allah berdaulat untuk memberi, Allah berdaulat untuk mengambil. Apa yang Ayub katakan, ketika semua habis, haleluya, tidak mudah untuk, tak mudah, tidak mudah.
Hanya orang-orang yang memang kasih karunia Allah yang memberi kekuatan kepada dia. Hanya orang-orang yang manusia rohani yang mampu berkata seperti itu. Haleluya. Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan, kami Tuhan yang mengambil. Dia Allah yang berdaulat dalam segala kehidupan kita ini. Dia berdaulat. Kalau pelayanan ini tiba-tiba karena kehendak Tuhan bergeser kepada yang lain, jabatan, status rohani, status pelayanan, semua kepercayaan Tuhan. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yohanes Pembaptis tidak merasa keajaiban Tuhan. Petrus nanti menyusul baru percaya kepada Yesus. Tetapi tidak pernah Petrus cemburu karena Paulus lebih kelihatannya lebih dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Petrus menulis surat hanya berapa? Suratnya dalam kanon Alkitab kita berapa surat yang ditulis oleh Petrus? Berapa? Berapa? Dalam pengkanonan Alkitab kita berapa yang ditulis oleh Petrus? 1 Petrus dan 2 Petrus. Tapi coba luar biasa. Tapi Petrus enggak cemburu. Sebab semua ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya. Luar biasa. Allah berdaulat. Itulah sebabnya ketika jabatan mau dikejar-kejar, ya, saya ini pun anugerah Tuhan bagi saya untuk duduk di majelis daerah yang kadangkala orang dikejar-kejar untuk masuk saja di KP4 itu KP4 sampai main-main seperti itu. Saya katakan di beberapa rekan hamba Tuhan, bahwa pelayanan tidak harus kita kejar-kejar. Tanggung jawab itu tidak diberikan lagi. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh orang yang diberi 1 talenta. Dia cemburu dengan orang yang berlipat ganda jadi 10. Tuhan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Sama apresiasi. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Relakan. Sekalipun sakit. Karena semua ini adalah titipan daripada Tuhan. Bukan berarti kita ogah-ogahan, bukan berarti kita tidak ada tanggung jawab di sana. Tidak, lakukan. Tapi ketika Tuhan mau ambil, kita punya keluasan hati. Kita punya kerelaan untuk berkata, sebab dari Tuhan segala-galanya.
Semua hanya titipan daripada Tuhan. Termasuk suami, termasuk istri, termasuk anak, kekayaan, harta semua. Kita ikhlas untuk melepaskan. Kalau sekiranya itu akan diambil daripada kita. Belajar merelakan, belajar untuk melepaskan semua. Apalagi coba kita lihat salah satu contoh Injil Lukas pasal 12 ayat 20. Injil Lukas pasal 12. Ini kisah yang diangkat oleh Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi ini konteks ketamakan. Ada seorang yang datang kepada Yesus supaya Yesus jadi pengantara antara dia dan saudaranya tentang warisan. Supaya dia minta Yesus untuk saudaranya itu berbagi warisan dengan dia. Kadang-kala warisan-warisan legacy ini kadang-kala bisa jadi jadi persoalan. Ya. Karena apa? Ada ketamakan di sana. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya. Sekalipun orang hidupnya berlimpah-limpah dengan harta, dengan kekayaan, dengan semua kemewahan dunia ini, tetapi hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat. Dia bingung, mau taruh di mana lagi nih harta ini? Mau taruh di mana lagi nih kekayaan yang berlimpah-limpah ini? Ya. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di senang-senanglah. Tinggal telepon, kurir, datang kurir. Lihatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Kasih puas ini. Nikmati. Haleluya. Ayat 20 dan 21 kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Tidak ada yang salah dengan buka rekening, kumpul. Haleluya. Relakan. Belajar untuk melepaskan. Jangan melekatkan hatimu. Jangan melekatkan semuanya pada hal-hal yang sementara. Tapi belajar kita mau mengikatkan hati kita, diri kita hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada hal tiga. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bersyukur
untuk nasihat, untuk teguran. Firman Tuhan bukan cuman bagi jemaat, tapi bagi saya pribadi. Pelayanan ini, haleluya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kekayaan. Kau dipilih, kau dipanggilnya, kau dipilih, kau dipanggil, bukan karena kecakapan, bukan karena kecakapanmu, kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakai sama-sama. Bila engkau dapat hidup karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita, oh semua anugerahnya, oh semua karena anugerahnya. Haleluya, haleluya, berikannya pada kita. Amin, amin, amin. Semuanya, semuanya karena anugerahnya bagi kita bila kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Hatimu, hatiku kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia ini pada waktunya akan binasa. Dunia ini pada waktunya akan hancur secara demikian. Jangan ikatkan hatimu, jangan ikatkan hatimu kepada yang dunia. Sekalipun dunia memberi tawaran yang menarik, dunia memberi tawaran yang sangat menarik, jangan. Haleluya, 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 haleluya. Relakan hati kita untuk melepaskan
Terima kasih. Apapun, apapun, Terima kasih. termasuk dosa, termasuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lepaskan. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan. haleluya, haleluya, haleluya. Tidak melekatkan hati kami kepada hal-hal yang sementara. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Sekalipun Tuhan sanggup untuk memberkati kita dengan hal-hal yang sementaranya, diberikannya pada kita semua anugerah. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Terima Kami kasih. bersyukur Tuhan pagi ini atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kalau pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu datang kepada kami umat-Mu. Biar kami sadar Tuhan bahwa Tuhan pagi ini firman-Mu akan menguatkan kami di dalam kami dengan keindahannya, dengan kekayaannya. Tapi kami akan Tuhan berpaling di dalam dunia ini, berpaling kepada Engkau yang akan datang kembali untuk mencintai Engkau lebih daripada dunia ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan membawakan firman pagi ini. Engkau pakai hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan firman-Mu. Ada mujizat Allah terjadi, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang datang mungkin ada di dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau kuatkan kami. Yang datang dengan sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang datang dengan Tuhan berbaca-macam problema, Tuhan Engkau taruh harapan yang baru di dalam hidup kami, untuk kami dapat mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Tuhan Engkau, Tuhan tetap memberkati kami, usaha kami, mata pencarian kami yang berkenan kepadamu, Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Bersorak tinggikan nama-Mu, puji segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
hari Sabtu pukul 6:30 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Fani dan Dea, kolektan Ibu Mulawati Mengadakan rapat dan ada beberapa hal yang disepakati. Seksi perlengkapan Bapak Yonas, seksi konsumsi Ibu Hernita Ismail, seksi pengamanan Bapak ya, janji iman tiap keluarga dalam jemaat sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati masing-masing. Jadi nanti panitia akan buatkan les untuk diisi seperti tahun-tahun yang kemarin. Berikutnya kita juga sepakat untuk mengerjakan pembuatan toilet. Tim kerja kita hanya bentuk tim kerjanya, ketuanya Opa Hans ya akan menjadi ketua, kemudian anggota-anggota ada Bapak Otniel, Bapak Medi, Bapak Yefma, Bapak Tius, Bapak Herman. Jika harganya sudah untuk upah kerjanya ini memang agak sedikit ya, jadi kita masih minta, masih tawar harga. Tuhan tolong supaya bisa harganya kita sepakati bersama nanti dengan upah tukang pekerja. Kemudian kita juga membicarakan untuk pembangunan aula dan pastori, dan kita sepakat belum bentuk panitianya, saya ditugaskan untuk berkomunikasi dengan salah seorang keluarga untuk kesiapannya kalau bersedia untuk ditunjuk sebagai ketua untuk pembangunan aula dan pastori. Jadi kita akan saya akan berkomunikasi dan Tuhan tolong beliau atau jemaat ini bisa menerima, menyetujui dan bisa dibuat khusus sini, yang mau terlibat bisa isi di situ seberapa saja katanya untuk untuk doi kapur hari Selasa ada ibadah bersama pengurus forum dan juga semua diaken, majelis dan para pelayan-pelayan. Ya, ini dari forum sudah dijalankan dari tahun lalu, 2 tahun lalu sudah berjalan, dan tahun ini kita akan laksanakan di Gereja Sidang Jemaat Allah pada hari Selasa jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Jadi mohon perhatian dan kehadiran kita semua, khusus untuk para pelayan-pelayan, diaken dan pengurus-pengurus forum. Puji Tuhan, itu saja informasi tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu. Tuhan menolong. Berdiri, kita nyanyikan untuk pujian hormat bagi Allah Bapa, dan sebentar Ibu Gembala akan menuntut kita dalam doa. Allah
Kalau ada yang datang dengan kelemahan tubuh, kami percaya kekuatan kesehatan menjadi bahagian mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan iman untuk tetap menengadah kepadamu. Karena pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seluruh kegiatan program yang sudah direncanakan, kami taruh semua pimpinanmu Bapa. Biarlah semua yang telah dipercayakan untuk tugas dan pelayanan ini melakukannya dengan sukacita hati. Berpujilah namamu Bapa di surga. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, kami percaya tidak akan sia-sia, tapi diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan, bahkan milikmu yang mungkin dikembalikan oleh umatmu, lipat gandakan yang sisa pada mereka, hingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Berkati dalam segala tugas pekerjaan, berkati dalam usaha, apapun yang dikerjakan yang tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Berpujilah namamu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.